Shalom, selamat malam. Kami dari kelompok 6 kelas C akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Yulanus Rahmat. Saya Yusuf Christian dan Sudisna. Saya Panti Bintang Aratujo. Saya Frans Patoda. Saya Adrian Orlando Wira. Saya Kondoro Agustinus Nurul. Dengan ini kami akan mempresentasikan dengan judul Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Kriminalitas di Indonesia, Studi Kasus pada 34 Provinsi tahun 2022. Baik, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kita akan memulai dengan latar belakang untuk memahami mengapa penelitian ini mendesak untuk dilakukan. Pasca pandemi, kita melihat fluktuasi angka kriminalitas yang cukup dinamis. Ada anomali menarik di sini. Meskipun pendidikan seringkali dianggap sebagai instrumen pencegahan kejahatan yang paling efektif, kita juga mulai melihat fenomena white collar crime atau kejahatan keras putih dari individu dengan latar belakang pendidikan yang tinggi. Melalui penelitian ini, kita akan melihat apakah korelasi teoritis tersebut terbukti secara efektif di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti apakah peningkatan pendidikan dapat membantu menekan angka kriminalitas dan menggunakan temuan tersebut sebagai dasar pengambilan kebijakan. Untuk menganalisis ini, kami menggunakan metode utama. Yang pertama, pengumuman kapital teori, di mana pendidikan dianggap sebagai investasi untuk meningkatkan pendapatan formal. Kedua, rational choice theory, di mana pendidikan meningkatkan biaya kesempatan dalam kurung opportunity cost bagi seseorang untuk melakukan tindakan kriminal. Singkatnya, semakin tinggi pendidikan, semakin mahal harga yang harus dibayar jika seseorang memilih jalur ilegal. Metodologi penelitian ini yang kami gunakan pendekatan kuantitatif explanatory dengan data sekunder dari BPS dan Polri tahun 2022. Kami mengambil sampel dari seluruh provinsi di Indonesia untuk mendapatkan gambaran makro yang komprehensif. Secara teknis, variabel bebas yang kami gunakan adalah rata-rata lama sekolah, sedangkan variabel terikatnya adalah tingkat kriminalitas per 100.000 penduduk. Ini hasil regresi linier yang kami dapatkan menghasilkan persamaan Y sama dengan 320,50 kurang 20,57X. Interpretasinya sangat jelas. Secara statistik, setiap penambahan 1 tahun rata-rata lama sekolah di suatu provinsi diprediksi dapat menurunkan angka kriminalitas sebesar 20,57. Poin ini adalah hubungan negatif yang signifikan. Hasil temuan kami dari sisi signifikansi variabel pendidikan menyumbang sekitar 20,1%, variasi kriminalitas sisanya 79,%. Tentu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti stabilitas, ekonomi, dan tingkat pengangguran. Dan efektivitas penegakan hukum, namun 20% ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa pendidikan adalah alat preventif yang krusial. Baik, kelompok kami mengambil kesimpulan hipotesis kami terbukti. Pendidikan terbukti menjadi instrumen preventif dan efektif. Investasi pada pendidikan adalah investasi pada keamanan publik.
Oleh karena itu, kami merekomendasikan 3 langkah yang strategis. Yang pertama, perluasan akses pendidikan berkualitas. Yang kedua, penguatan link dan match antara kurikulum dan kebutuhan pasar kerja untuk menghindari pengangguran terdidik. Ketiga, integrasi kebijakan sosial keamanan yang lebih terpadu di tingkat provinsi. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom. Shalom.